Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita nggak akan ngoding teman-teman ya. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja. Di sini saya mau sharing atau berbagi mengenai pengalaman saya semasa kuliah dulu. Ya, jadi topik kali ini adalah mengenai penyesalan-penyesalan saya ketika saya menjalani kuliah di jurusan IT. Tapi sebetulnya lebih tepatnya ini bukan penyesalan lah ya, karena kan waktu itu nggak bisa diulang lagi. Jadi anggap aja ini sebagai tips buat kalian yang saat ini lagi kuliah di jurusan IT atau bahkan ingin untuk masuk ke jurusan IT. Oke, jadi langsung kita bahas aja beberapa penyesalan-penyesalan berikut ini. Oke, kita masuk ke penyesalan yang pertama. Jadi penyesalan yang pertama ini adalah saya tuh nggak tahu apa isi dari jurusan IT sebelum saya masuk kuliahnya. Jadi saya sama sekali nggak tahu tuh mata kuliahnya apa, terus belajarnya bakalan apa aja di dalamnya, nantinya bisa kerja sebagai apa. Awalnya tuh saya nggak tahu. Dan ini juga berdasarkan pengalaman saya selama ngajar belasan tahun, karena biasanya saya suka nanya tuh ke mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 atau semester 1. Kebetulan saya ngajar di semester 1 ya. Di pertemuan-pertemuan awal tuh saya suka nanya, alasan kenapa kalian memilih IT sebagai jurusannya. Dan banyak yang menjawab itu karena disuruh orang tua, atau karena katanya lagi tren gitu ya, atau bahkan banyak juga yang alasannya sama dengan alasan saya ketika dulu masuk jurusan IT, yaitu sesimpel saya suka main game gitu. Jadi alasannya sederhana banget. Saya senang main game PC, main game konsol. Kayaknya di dalam pikiran saya gitu ya, kayaknya jurusan IT ini adalah jurusan yang cocok untuk saya. Nggak ada tuh saya lihat-lihat atau tanya-tanya kira-kira nanti belajar apa. Jadi itu ya penyesalan saya yang pertama tuh. Kenapa saya sebut penyesalan? Karena sebenarnya kalian tuh bisa cari tahu sebuah program studi atau jurusan itu isinya apa, belajarnya apa aja, lulusannya bisa jadi apa aja, sesuai nggak dengan minat kalian. Setiap jurusan saya yakin punya websitenya masing-masing, dan di dalam websitenya itu ada daftar mata kuliahnya biasanya, atau ada kurikulumnya. Ya, jadi kita bisa lihat di semester 1 kira-kira belajar apa, semester 2 belajar apa. Kalau nggak ngerti ini apa maksudnya mata kuliahnya, googling lagi tuh mata kuliahnya. Saya yakin juga pasti ada penjelasan detail mengenai mata kuliahnya. Bahkan saya yakin mata kuliah tersebut ada videonya di YouTube. Entah itu dari program studi yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar. Nah, jadi sebaiknya sebelum kalian masuk jurusan IT itu cari dulu. Penyesalan kedua adalah kayaknya saya kelamaan untuk menjadi siswa SMA. Nah, apa ini maksudnya? Jadi pada saat saya masuk kuliah itu, sebetulnya kalau saya ingat-ingat lagi, itu di tahun pertama, di awal-awal perkuliahan, itu saya masih nggak bisa menghilangkan kebiasaan saya waktu SMA. Ya, dan ini juga saya alami ketika saya ngajar, saya masih melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 ya, terutama semester 1 itu masih seperti siswa SMA kelas 4 gitu, atau kelas 13. Kenapa? Karena gini, bayangin kalian selama bertahun-tahun gitu ya, mungkin dari SD, SMP, sampai SMA, kalian tuh hidupnya teratur. Kalian udah tahu tuh jam sekolah tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Dan kurang lebih sehari-harinya, setiap harinya, rutinitasnya hampir sama. Datang ke sekolah jam berapa, pulang jam berapa. Jadi lebih teratur kan. Kalau misalkan kalian pagi-pagi telat bangun kuliah, kebanyakan dari kita pasti ada yang bangunin. Kalau misalkan bangunnya telat, dimarahin gitu ya. Kalau misalkan pulang sekolah nggak di jam waktunya, dicariin. Ini kenapa belum pulang gitu ya. Kalau telat pulangnya dimarahin gitu. Terus kalau misalkan nyampe rumah tuh biasanya ditanya, gimana, ada PR nggak? Udah dikerjain belum PR-nya? Sedangkan pada saat masuk kuliah, semuanya jadi diri kita sendiri yang ngatur. Kadang-kadang ada satu hari tuh ada kuliahnya, kadang-kadang nggak ada kuliahnya, kadang-kadang kuliah jam 7, terus nanti kosong baru kuliah lagi sore, kadang-kadang ada tugas, kadang-kadang nggak ada tugas, kadang-kadang seminggu tuh nyantai gitu, semua mata kuliah nggak ada tugas, tapi tiba-tiba menjelang ujian tugasnya numpuk semua. Dan khususnya buat teman-teman yang merantau nih ya, yang ngekos, udah mulai tinggal sendiri. Nah, itu di tahun pertama biasanya pada kaget tuh. Telat bangun, nggak ada yang ngomelin. Telat kuliah, bolos kuliah. Kayaknya nggak ada yang marahin gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan biasanya transisi antara sekolah ke kuliah itu jadi sesuatu yang menantang. Ya, banyak yang kaget dengan hal itu. Kok rasanya bebas banget gitu. Nanti baru kerasa ketika udah beres ujian, keluar nilai, keluar IP-nya, indeks prestasinya, kok baru nyadar. Kok IP-nya jeblok, kok nilainya jelek semua. Itu yang saya rasakan di tahun pertama kuliah. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya tuh kuliahnya nyaris DO teman-teman. Karena di tahun-tahun pertama saya berkuliah tuh, saya masih belum bisa beradaptasi untuk diri saya sendiri. Nilai saya jeblok tuh selama 2 tahun perkuliahan, sehingga harus memutuskan untuk pindah kampus. Kalaupun diteruskan, itu pasti waktunya jadi lama banget dan ada kemungkinan di DO gitu. Jadi saya memutuskan untuk ya udah mendingan pindah, mulai lagi dari awal ke jurusan yang sama atau program studi yang sama dengan pikiran bahwa saya bisa menjadikan apa yang sudah saya lakukan di 2 tahun kebelakang
belakang itu jadi pengalaman lah gitu ya. Tapi lumayan tuh harus meyakinkan orang tua saya kalau misalkan ketika saya pindah kampus di jurusan yang sama, saya janji akan jadi lebih baik lagi. Nah, jadi solusinya gimana nih? Solusinya ya kalian harus cepet-cepet berubah mindsetnya. Yang tadinya siswa kan jadi mahasiswa tuh. Ada kata maha di depannya. Berat tuh. Yang artinya apa? Kalian harus mandiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Yang kalian lakukan itu untuk diri kalian sendiri. Ya walaupun kelihatannya seru ya, kita tuh banyak temennya, terus jadi sekarang lebih bebas ngumpul gitu ya. Tapi pada akhirnya, perjuangan kita di kelas, perjuangan kita saat mengerjakan tugas, pada akhirnya itu untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena waktu di kampus saya yang pertama pun, saya merasa saya tuh main bareng-bareng sama teman-teman sekelas, bolos bareng-bareng, main game bareng-bareng. Nah begitu pulang ke rumah, saya tuh sering kali nggak belajar lagi, terus lupa ngerjain tugas. Saya pikir teman-teman saya juga sama seperti itu. Ternyata mereka pulang dari tempat main game ya belajar, ngerjain tugas gitu ya. Padahal pas main tuh seru, kita kompak segala macam. Tapi pada akhirnya pada saat ngerjain tugas itu untuk diri kita masing-masing gitu ya. Jadi jangan kelamaan jadi anak SMA. Jangan kelamaan jadi siswa, naik kelas jadi mahasiswa. Penyesalan saya yang ketiga adalah terlalu banyak buang-buang waktu untuk hal yang tidak perlu ya. Atau nggak manfaatin waktu dengan benar gitu. Kenapa? Karena tadi kita merasa pada saat pindah dari sekolah ke kuliah itu merasa bebas gitu. Seolah-olah kita merasa punya banyak waktu kosong. Ya abis kuliah cuman 2-3 SKS, 2 jam, 3 jam ya. Setelah itu baru ada kuliah lagi nanti sore. Atau mungkin satu hari cuman satu kuliah. Rasanya tuh bebas gitu seharian kosong. Padahal kalau teman-teman ingat, meskipun kita kuliahnya 3 SKS, beban belajar kita tuh nggak cuma 3 SKS, nggak cuma 150 menit, tapi itu dikali 3 gitu. Jadi satu mata kuliah yang 3 SKS, sebetulnya beban kita tuh 9 SKS. 3 SKS di kelas, 3 SKS mengerjakan tugas, 3 SKS belajar mandiri. Jadi sebenarnya harusnya waktu seorang mahasiswa tuh padat banget gitu dalam satu minggunya. Nah itu yang saya nggak tahu ya. Jadi saya pikir, kuliah cuma datang ke kelas, beres, nggak ada tugas, senang. Pulang, bisa main, bisa kumpul sama teman-teman. Ya jadi menurut saya kalian harus benar-benar manfaatin waktu pada saat kuliah itu ya. Mungkin kalian ngebayanginnya kuliah 3,5 sampai 4,5 tahun itu lama ya. Padahal itu nggak kerasa waktunya, tiba-tiba kalian udah naik tingkat, tiba-tiba mau selesai kuliahnya. Kalau nggak kalian manfaatin, waktu itu akan berjalan cepat sekali. Nah ngaturnya gimana? Sebenarnya ya balik lagi ke diri kalian sendiri ya. Cara ngatur waktu tiap-tiap mahasiswa tuh beda-beda. Cuman mungkin tipsnya yang pertama tadi ya, pahami konsep dari SKS itu apa. Ya, bahwa beban belajar kita tuh nggak cuman pada saat tatap muka di kelas, tapi ada waktu lain yang harus kita luangkan juga untuk belajar. Terus yang kedua, yang sering banget dikerjain oleh mahasiswa adalah SKS ya, sistem kebut semalam. SKS-nya beda dengan yang awal tadi ya. Yang awal tuh kan satuan kredit semester. Nah SKS yang ini, sistem kebut semalam itu biasa terjadi ketika kalian dikasih tugas. Biasanya pertanyaan dari mahasiswa saya ketika saya kasih tugas itu adalah, paling lambat ngumpulinnya kapan Pak? Padahal harusnya nanyanya tuh paling cepet kapan harus ngumpulinnya. Ya, jadi ketika dikasih tugas, segera kerjakan tugasnya. Jangan ditunggu sampai mepet, waktunya habis. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ketika waktunya udah mepet gitu ya. Santai aja lah. Tiba-tiba sehari, 2 hari, laptopnya rusak, internetnya bermasalah, dan masih banyak problem-problem lainnya. Ya, jadi luangkan waktu untuk memenuhi kewajiban kalian sebagai mahasiswa tadi. Kalau nggak ada tugas, bukan berarti yang 3 SKS untuk tugas itu bisa kalian santai-santai. Gunakan juga untuk ngulik hal-hal yang kalian senangi. Lagi ada teknologi baru, lagi ada sesuatu hal yang baru, pakai untuk ngulik. Ya, pakai untuk mempelajari materi yang akan datang. Terus manfaatkan juga waktu-waktu kosong, seperti waktu liburan semester, atau waktu kosong lainnya untuk kegiatan-kegiatan yang meningkatkan skill atau pengetahuan kalian. Kalian sangat beruntung saat ini ada program yang disebut dengan Merdeka Belajar. Banyak sekali webinar-webinar, banyak sekali kursus-kursus singkat yang bisa kalian ikuti. Banyak juga kegiatan-kegiatan non-akademis, misalkan kalian bisa ikut UKM, bisa ikut komunitas. Pokoknya isi dengan kegiatan yang bermanfaat karena waktu 3 tahun, 4 tahun itu nggak akan kerasa. Penyesalan saya yang berikutnya adalah saya merasa saat itu saya jago kandang ya. Jago kandang tuh maksudnya gimana? Saya hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kampus atau bahkan di dalam jurusan saya aja. Yang bahkan kegiatannya pun nggak banyak ya. Kesibukan saya saat kuliah dulu adalah saya membantu mengajar di laboratorium. Jadi saya jadi asisten lab gitu. Ya di luar itu saya nggak terlalu aktif di organisasi, saya nggak ikut UKM, saya nggak pernah ikut lomba, dan nggak ikut komunitas di luar kampus. Yang kalau saya ingat
ingat-ingat lagi, sayang banget gitu. Padahal sebenarnya waktu saya tuh ada gitu. Cuman saya menyibukkan diri saya dengan sesuatu yang rasanya nggak signifikan untuk pengembangan skill dan pengetahuan saya. Ya, jadi saran saya ini nyambung ke penyesalan ketiga saya tadi, isilah waktu luang kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya coba ikut lomba. Ya, lomba itu banyak ya. Kalau misalkan kalian ngikut komunitas-komunitas IT di sosial media, kalian follow IG-nya media-media IT, follow IG-nya himpunan-himpunan mahasiswa jurusan lain, itu sering banget ada lomba. Dan selama saya mengajar, saya sering banget nemenin mahasiswa saya untuk ikut lomba. Dan itu pengalamannya luar biasa ya. Mahasiswa jadi bisa punya temen dari berbagai kampus, terus mahasiswa juga jadi bisa ngukur kemampuan dirinya, yang kadang-kadang merasa minder gitu. Wah, nggak mau Pak, nanti saya tanding sama mahasiswa lain dari jurusan mana. Belum apa-apa tuh udah merasa kalah gitu ya. Padahal ketika kita coba untuk berkompetisi, kita bisa melihat bahwa kemampuan kita juga setara gitu dengan teman-teman dari kampus-kampus lain gitu. Dan bahkan mereka juga nggak nyangka gitu dengan potensi yang ada di dirinya mereka. Jadi saya pernah menemani mahasiswa saya tuh sampai paling jauh kita ke Gorontalo ya, ke Sulawesi. Di sana ikutan lomba web design. Tuh kami kalau nggak salah juara 4 ya dari seluruh Indonesia. Dan nggak nyangka malah jurinya Bang Hilman dari sekolah coding kan. Jadi kita bisa ketemu sama panutan-panutan kita lah di internet. Dan selama saya membimbing tuh saya jadi menyesal gitu. Kenapa waktu dulu saya kuliah nggak memberanikan diri untuk ikut-ikut lomba. Terus juga saran saya gabung di komunitas. Ya, karena di dalam komunitas itu banyak sekali yang bisa kalian dapetin. Yang pertama relasi. Ya, relasi ini penting banget menurut saya untuk nanti ke depannya kalian berkarir. Mungkin ada sering denger meme ordal gitu ya, orang dalam. Nah, orang dalam di sini artinya tuh belum tentu orang yang udah ada di dalam perusahaan terus kita nepotisme gitu ya. Orang dalam itu bisa maksudnya adalah relasi kita. Jadi misalkan ada orang yang udah kerja di perusahaan tertentu, kenal kita, tahu skill kita, dia pasti nggak akan ragu merekomendasikan kita ketika kantornya misalnya lagi buka lowongan pekerjaan. Daripada kantornya nyari orang yang belum kenal, ya mending yang udah kenal dan tahu. Nah, bisa kenalnya dari mana? Salah satunya dari komunitas. Selain itu dari komunitas kita bisa dapat ilmu ya, karena orang-orang industri, orang-orang yang udah hebat, posisinya tinggi, udah jago di industri, itu banyak sekali yang rela untuk berbagi kepada kita lewat komunitas. Yang harusnya ilmu yang mereka kasih itu harusnya mahal banget. Tapi dengan ikut komunitas kita bisa dapetin itu secara gratis. Komunitasnya bisa yang online, ya cari aja di Facebook, di Telegram, di Discord. Ya bahkan kita pun punya komunitas Discord kita sendiri. Ya teman-teman cari aja discord.gg/wpu ya. Atau komunitas-komunitas offline. Di kota kalian saya yakin ada komunitas-komunitas programming yang kalian bisa ketemu langsung, ngumpul bareng-bareng, cari tempat yang enak buat nongkrong, terus diskusi. Kalau misalkan nggak ada Pak, kayaknya di kota kami nggak ada komunitasnya. Bikin. Cari di komunitas online, gabung ke Discordnya WPU, cari ada nggak teman-teman yang ada di daerah sekitar sini, meet up yuk, kita ketemuan, nanti ngobrol-ngobrol masalah teknologi. Atau kalian juga bisa ikut kursus-kursus singkat. Ya saat ini menurut saya banyak banget online course yang bisa kalian ikutin. Nah tapi ini dikhususkan buat kalian yang udah tahu biasanya secara spesifik pengen memperdalam skill apa. Biasanya mahasiswa-mahasiswa itu yang udah tingkat 2, tingkat 3, udah tahu nih, udah kebayang, oh saya pengen jadi game developer, saya pengen jadi web developer, saya pengen jadi data scientist, saya pengen jadi hacker. Nah biasanya udah tahu tuh tingkat 2, tingkat 3, terus dia merasa ada gap antara yang diajarin di kampus dengan yang dibutuhin di industri. Nah ini kita harus cari keluar nih ilmu yang spesifik dibutuhin oleh industri. Nah salah satu caranya tadi ikut online course. Kenapa online course? Karena online course ini menurut saya bisa diikuti selagi kalian kuliah. Jadi komitmennya nggak tinggi banget, nggak sampai mengganggu perkuliahan kalian. Karena apa? Karena belajarnya mengikuti kecepatan belajar diri kalian masing-masing. Bisa kapan aja, materinya bisa dibuka kapan aja. Kalau lagi sibuk banyak tugas, ya udah nggak apa-apa, ditahan dulu belajarnya. Udah beres tugasnya, gas lagi belajarnya. Ya jadi sekali lagi ada banyak yang bisa kalian ikutin buat programming, buat AI, machine learning, UI UX, data science, security. Sekarang semuanya ada. Beruntung kalian yang sekarang lagi kuliah di jurusan IT di saat sekarang ini. Nah, kalau kalian udah kebayang pengen fokusnya di bidang web development, wah ini saya pengen jadi web developer Pak. Nanti magangnya mau cari perusahaan yang ada hubungannya sama web development, mau tugas akhirnya bikin web misalnya ya. Atau kalian udah kepengen nih lulus nanti Pak, saya pengen jadi seorang full stack developer gitu ya, mau kerja di perusahaan ataupun freelance. Gimana nih supaya saya bisa dapat skill bahkan sebelum saya lulus? Nah, salah satu caranya kalian bisa ikutin aja online course dari kelas fullstack.id teman-teman.
Ya, jadi kelas fullstack.id ini adalah program pembelajaran yang dibuat khusus untuk kalian yang pengen jadi seorang full stack web developer. Yang tentunya nanti setelah kalian belajar itu kalian akan dapetin skill yang dibutuhin oleh industri. Nih, kalau kalian pengen tahu lebih detail mengenai kelas full stack ini ya, ada pembelajaran apa aja, terus belajarnya kayak gimana, dapat manfaat apa aja, kalian bisa lihat aja videonya lewat link yang ada di atas kanan. Dan nanti di situ saya jelasin mengenai isi dari kelas fullstack.id ini. Tapi intinya di sini saya mau kasih tahu kalau kelas fullstack.id ini cocok banget buat kalian yang mau jadi seorang software engineer khususnya di bidang web dan bisa diikuti oleh kalian yang masih pemula ya, karena materinya itu ada dari dasar banget sampai tingkat lanjutan. Karena nanti kita juga banyak membuat implementasi project yang menyerupai real world project. Jadi meskipun kalian masih mahasiswa, apalagi mahasiswa IT, menurut saya kelas fullstack.id ini cocok banget buat kalian ikutin. Nah, dan saat ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kelas fullstack.id ini lagi ngadain diskon kemerdekaan khusus buat kalian penontonnya WPU. Ya, jadi nanti kalian bakalan dapet diskon sampai dengan 25% kalau kalian daftar kelasnya sebelum tanggal 11 Agustus 2023. Jadi ingat waktunya terbatas dan hanya bisa diikuti oleh 250 pendaftar pertama aja. Caranya adalah saat kalian check out, kalian bisa masukkan kode kuponnya WPU Merdeka untuk dapetin diskon 25%. Tapi di luar tanggal tadi, kalian tetap bisa dapetin diskon 15% kalau kalian masukin kode kuponnya member WPU. Ya, jadi silakan dimanfaatin. Langsung aja kunjungi websitenya di kelasfullstack.id atau klik aja link yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Dan penyesalan saya yang terakhir, penyesalan kelima, itu adalah nggak serius ketika magang atau kerja praktek. Jadi saya yakin setiap jurusan IT itu kan pasti di tingkat atasnya ada mata kuliah atau program magang atau kerja praktek di mana kita datang ke industri untuk bekerja dengan periode yang singkat, bisa 2 bulan sampai 3 bulan, bekerja di perusahaan mereka. Nah, biasanya ada beberapa cara untuk mencari tempat magangnya. Bisa disediakan oleh program studinya, misalnya program studinya sudah berpartner dengan perusahaan-perusahaan tertentu, jadi kita bisa ikut magang, atau sekarang kalian bisa ikut di Kampus Merdeka. Di situ juga ada program magang yang bisa kalian ikutin. Dan ada juga yang program magangnya itu diserahkan ke mahasiswanya. Jadi mahasiswa yang cari sendiri tuh tempat magang. Nah, dulu kebetulan saya magangnya itu di perusahaan teman saya sendiri. Ya, jadi teman saya tuh punya perusahaan percetakan. Di situ saya magang di perusahaannya untuk membantu perusahaannya membuat sebuah web profile atau company profile lah untuk webnya. Karena kebetulan saat itu perusahaannya belum punya. Nah, proses magangnya itu terjadi dengan normal, webnya jadi, dan dipakai juga oleh perusahaannya. Nah, kelihatannya normal-normal aja kan ya. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, waktu itu saya magang tuh membuat website itu terserah saya. Kebetulan teman saya juga nggak tahu gimana caranya bikin website, jadi semuanya diserahkan ke saya. Saya hanya minta aset-asetnya aja, dan saya konversi company profile perusahaannya yang tadinya dalam bentuk brosur, saya ubah menjadi web. Nah, jadi tidak ada pressure gitu ya, tidak ada tekanan, saya dibebaskan untuk membuat websitenya seperti apapun. Terus saya juga nggak dapat feedback secara teknis. Ya, saya nggak tahu kalau codingan saya itu udah bener apa belum. Saya nggak tahu workflow saat saya ngerjain webnya itu udah bener atau belum. Terus saya juga nggak punya mentor gitu yang mengarahkan saya ketika saya membuat si produknya. Karena memang pada awalnya pun saya niatnya mencari tempat kerja praktek itu yang cenderung lebih mudah gitu. Supaya apa? Supaya selesai dengan cepat. Nah, walaupun itu tercapai, dapat tempat kerja praktek yang mudah, selesainya cepat, nilainya bagus. Tapi setelah saya ngobrol sama teman-teman saya yang mereka magangnya itu di perusahaan, mereka membantu sebuah perusahaan itu ngoding secara berkelompok misalnya ya, mereka udah punya workflow yang jelas, ilmu yang mereka dapatkan tuh jauh lebih banyak gitu. Jadi saran saya, carilah tempat magang yang sesuai dengan rencana dan impian kerja kalian ke depannya. Cari yang perusahaan itu punya program magang yang jelas kalau bisa. Jadi kita akan ditempatkan di sebuah tim misalnya, terus kita udah jelas harus ngerjain apa, kita punya atasan, jadi kita bisa dimentorin, dibimbing, dan yang paling penting ada feedbacknya. Ya, dan selain magang pun biasanya kan di tahun-tahun akhir itu mahasiswa udah mulai nih cari-cari kerjaan part-time. Saat itu yang saya lakukan adalah saya mencari kerja sebagai operator warnet. Ya, karena balik lagi ya, memang pada dasarnya tuh saya seneng main game ya. Jadi udah main game terus dibayar lagi ya. Jadi saya di tingkat-tingkat akhir itu sebetulnya udah bisa menghasilkan uang dari mengajar di laboratorium, terus bekerja di warnet, dan juga ada sebetulnya sampingan mengerjakan project-project freelance kecil gitu. Bikin web design. Kalau dulu tuh masih slicing dari Photoshop jadi web. Memang kalau untuk uang jajan saya udah adalah penghasilannya sedikit-sedikit gitu ya. Tapi rasanya
biasanya kalau misalnya saya fokus saat itu untuk mengerjakan project-project yang ada hubungannya dengan impian saya untuk menjadi seorang web developer, itu rasanya akan lebih bagus gitu ya. Selain kita bisa meningkatkan portfolio, sehingga pada saat nanti cari kerja itu kita nggak dari nol banget gitu. Meskipun baru lulus, kan belum punya pengalaman kerja, tapi portfolionya udah banyak. Nah, itu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Nah, sebetulnya project-project tadi, itu biasanya di kampus tuh banyak ya. Gimana pinter-pinternya kita nyarinya aja. Biasanya dosen-dosen itu mengerjakan project-project juga. Dan biasanya dosen-dosen itu minta bantuan para mahasiswanya untuk ngerjain projectnya. Nah, itu bisa kalian pakai untuk meningkatkan skill, nambah pengalaman, nambah portfolio, sambil nambahin uang jajan juga. Jadi nantinya pada saat kalian lulus, udah ada lah amunisinya gitu, nggak kosong-kosong banget. Ya teman-temannya, jadi mungkin itu beberapa hal yang mungkin jadi penyesalan saya. Tapi sekali lagi kan waktu nggak bisa diulang lagi. Ya jadi harapan saya sih sharing saya ini bisa menjadi informasi buat kalian yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian terapkan juga di kehidupan perkuliahan kalian sebagai mahasiswa IT. Nah kalau misalkan ada dari kalian yang udah lulus, udah kerja, punya penyesalan yang serupa juga ya, boleh berbagi aja di kolom komentar di bawah supaya adik-adik kita yang lagi kuliah bisa makin semangat kuliah dan jadi bisa punya referensi gitu ya untuk ngejalanin perkuliahannya lebih baik lagi. Jadi kayaknya itu aja ngobrol-ngobrol kita untuk video kali ini. Dan sebelum saya akhiri, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada kelasfullstack.id yang udah sponsorin video ini. Jadi sekali lagi buat kalian yang lagi cari-cari online course buat ngasah skill kalian, khususnya untuk menjadi seorang full stack web developer, kalian bisa gabung aja di kelasfullstack.id. Dan saat ini kebetulan banget kelasfullstack.id lagi ngadain diskon yang cukup besar sampai dengan 25%. Ya kalau kalian masukin kode kuponnya WPU Merdeka sampai dengan sebelum tanggal 11 Agustus 2023. Dan ingat ini berlaku hanya untuk 250 pendaftar pertama. Ya, di luar itu kalian tetap bisa dapetin diskon 15% kalau masukin kode kuponnya member WPU. Ya, jadi langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Gagali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.